Dari jauh-jauh hari kami semenjak di Rempang melihat saudara kami, ya, mendidih dari kami sampai detik ini. Tapi begitu Agus mengakui tanahnya dianggap pemalsuan data oleh Ali Hanafi dan orang-orangnya. Makanya teman saya sekarang masih meringkuk di penjara LP Tangerang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bantu Oguan dan konco-konconya kita punahkan bersama. Kita gulung habis kalau mereka melawan kita. Kita semua orang sakti, orang Banten. Nggak usah takut, Pak. Saudara-saudara kami di luar Banten, saksikan dari Banten kita akan melawan. Saksikan bahwa kalian ada bersama kami. Ini adalah perjuangan kita bersama. Dari Banten untuk Indonesia. Allahu Akbar. Negara harus hadir bersama rakyatnya. Ini persoalan rakyat, persoalan kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, yang mulia Bapak Presiden Prabowo, Anda punya aparat, punya alat kekuasaan, alat negara, gunakan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gunakan itu sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Pecat, ganti pejabat-pejabat yang tidak tegak lurus dengan presiden. Oke, baik para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sedang ada pada aksi di Desa Muncul, Pronjo, di mana aksi ini adalah menolak pengurugan yang dilakukan oleh developer PIK 2, di mana pengurugan ini ditolak oleh rakyat karena pengurugan ini belum selesai. Tanah-tanah yang akan diuruk itu ada yang belum dibayar dan ada juga baru sebagian dibayar tapi sudah dilakukan pengurugan. Nah, jadi inilah yang ditolak oleh rakyat. Jadi pada hari ini tanggal 1 Februari tahun 2025 masyarakat ya, bukan hanya dari sekitar desa ini tapi juga ada yang dari jauh ya, bahkan dari Jakarta juga hadir untuk menyampaikan pendapat untuk melakukan penolakan terhadap aksi pengurugan yang dilakukan oleh developer. Demikian kita akan ikuti aksi berikut ini. Mana coba aja ada preman tadi. Diomel-omelin sama. Oke. Baik pemirsa FSTPU Channel dirahmati Allah, sekarang kita sedang bersama dengan salah satu peserta aksi tolak PK 2 hari ini. Kita berkenalan dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa? Ustadz Irwan Saifullah. Oke, Ustadz Irwan Saifullah. Islam. Oh, masya Allah. Dari mana? Dari TPUA, tim pembela ulama dan aktivis. Masya Allah. Baik. Ustadz Irwan, bisa diceritakan nih apa misi aksi kita pada kesempatan kali ini? Ya, misi aksi pada kali ini jelas bahwa ini adalah seruan kepada Presiden Prabowo untuk menghentikan proyek strategis nasional PIK 2 karena sudah jelas-jelas pelanggarannya. Apa tuh pelanggarannya? Kita bisa melihat bagaimana pagar laut yang panjangnya itu hampir 30,16 km hanya dicabut ya 5 km saja. Coba luar biasa. Demikian juga PIK 2 ini yang sesungguhnya hampir ya 9 kecamatan. 9 kecamatan. Yang sekarang diinvestigasi hanya satu desa saja, yakni Desa Kohot. Ini menunjukkan bahwa pelanggarannya luar biasa. Apalagi yang melanggar sudah sangat jelas itu, Bang. Betul. Ya, ada di situ itu ada Mandor Mehmet. Ya, ada Ali Hanafi. Sudah jelas-jelas ada Lurah Kohot yang sudah jelas melakukan pelanggaran tindak pidana yang harus segera ditangkap. Tapi kalau kita lihat ya kekuasaan kita atau pemerintahan ini masa kalah dengan seorang mandor. Ya, ini betul-betul sangat meremehkan dan bahkan sangat menghinakan aparat-aparat kekuasaan kita, terutama adalah kepolisian hingga hari ini tidak menangkap ya pelanggar tindak pidana tersebut. Baik, Ustaz Irwan.
Tapi yang kita dengar sudah ada tindakan misalnya dari BPN yang menonaktifkan kepala BPN Kabupaten Tangerang. Bagaimana pendapat Satria? Apa itu belum cukup? Justru ini yang sangat kita khawatirkan. Ya, bagaimana kalau rakyat ini tidak marah? Ya, PSN PIK 2 ini bisa sampai 9 kecamatan tadi, bisa sampai kemudian Merak, itu bisa 100.000 hektar itu. Kalau tidak marah. Coba dibayangkan ada laut yang gratis, ada tanah yang dirampas. Kalau keuntungannya saja 50 juta per meter, masih tanahnya kali 100.000 hektar, berapa itu? 50.000 triliun tanahnya saja itu. Bagaimana dengan bangunannya? Nah, ini kejahatan yang sangat luar biasa. Sedangkan kalau kita lihat, kalau hanya sekarang dinonaktifkan saja atau diberikan ya sanksi nonaktif dari BPN, maka ini yang kita khawatirkan adalah untuk memperlemah, bahkan untuk melindungi aguan yang seharusnya segera ditangkap. Baik, Sadirwan. Gitu. Pertanyaan berikutnya, bukankah PIK 2 itu juga memberikan manfaat? Akan banyak lapangan kerja yang tercipta dan lain sebagainya. Bukankah ini juga baik buat masyarakat sekitar? Iya, kalau memberikan peluang kerja, sesungguhnya masyarakat itu diberikan peluang kerja. Tapi dengan memberikan peluang kerja yang sedikit, memberikan bantuan hibah yang sedikit, tapi merampok harta rakyat yang sangat besar. Apakah ini tidak kezaliman yang luar biasa? Jangan dininabobokkan hanya dengan manfaat yang kecil kemudian ya merampok kekayaan negara, merampok kekayaan rakyat. Tidak boleh, justru rakyat lah. Yang kedua, apakah negara tidak lebih mampu dari aguan? Negara memberikan peluang kerja, memberikan rumah gratis, memberikan lapangan pekerjaan, apakah tidak lebih mampu dari aguan? Negara ini punya kekuasaan sumber daya alam, memiliki uang, memiliki aparat, memiliki institusi. Semuanya sudah dimiliki, jauh lebih hebat yang bisa diberikan oleh aguan. Baik, Sadirwan. Ya. Apa yang bisa kita tangkap? Pesan langsung apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan aksi yang luar biasa pada hari begitu banyak di Desa Muncul kali ini? Yang saya dengar juga pengurukan yang terjadi ini adalah tanah-tanahnya bahkan ada yang belum dibayar atau belum dibayar tapi sudah langsung diuruk. Pesan apa yang bisa kita ambil dari aksi sebesar ini kepada pemerintah atau mungkin khususnya kepolisian? Sadirwan. Ya, pesan yang paling utama bahwa sekarang ini yang berkuasa di negeri kita ini adalah kapitalis oligarki liberal. Setelah mereka merampok batu bara, merampok nikel, merampok emas, merampok minyak, ya, merampok konsesi hutan, kok gampang dan enak sekali yang difasilitasi oleh rezim Jokowi. Kok gampang, kok enak sekali, untungnya banyak. Diberikan kemudahan, konsensi 180 tahun, diberikan pajak bebas 30 tahun, kok gampang. Sekarang mereka meminta lebih jauh dari situ, yakni tanah bibir pantai yang gratis, ya gitu. Tanah-tanah rakyat yang tidak ada suratnya digusur. Ini kezaliman yang luar biasa. Inilah kejahatan kapitalis oligarki liberal gitu. Yakni mereka ingin memindahkan harta rakyat, memindahkan kekayaan rakyat kepada korporasi. Ini yang dikatakan dengan state corporate crime. State corporate crime. Ini kalau dulu itu Rempang jaraknya mungkin ribuan kilo dari ibu kota ya, ya. Ini nih sangat dekat ini sangat dengan dekat kekuasaan. dengan istana ini. Ini di depan mata, tapi bisa terjadi kezoliman yang luar biasa seperti ini. Ya, makanya inilah yang sekarang Pak Prabowo harusnya menyadari sudah banyak para tokoh, para ulama, para guru besar rakyat memberikan kesadaran. Pak Mahfud sampai bilang kalau ini tidak segera ditangkap sama saja PIK 2 atau aguan itu sesungguhnya mengencingi kepala-kepala para pejabat. Ini kan hina sekali. Maka yang harus dilakukan sekarang ini sudah benar Pak Prabowo, tapi segera dia sudah menginstruksikan itu, segel, sudah disegel, kemudian cabut, sudah dicabut. Tinggal yang ketiga ini yang belum dilaksanakan, investigasi semuanya secara total, mana yang melakukan tindak kejahatan dan sudah jelas. Mulai dari lurah, mulai dari BPN, mulai dari camat, mulai dari Pemprov, ya, kementerian, tangkap semua itu, aguan terutama ini, karena semua tadi keaguan.
ditangkap selesai. Yang kedua PSN dan seluruh sumber daya alam tadi diambil semuanya itu, dikelola oleh negara. Sudah dihitung oleh para ahli batu bara saja, minimal batu bara dengan 6.900 ton saja hasilnya itu 2.500 triliun. Ya. Kalau 6 sumber daya alam diambil oleh Pak Prabowo, PSN seluruh diambil, minimal APBN kita surplus 5.000 triliun tanpa pajak, tanpa hutang. Ah, luar biasa. Ini sesungguhnya ya pesan dan nasihat kita yang kita dukung ya untuk membangun sistem pengelolaan sumber daya alam sehingga negara kita ini memang kaya raya. Baik. Demikian, Bung. Baik, terima kasih Ustaz Ridwan Ya, yang terima juga kasih kepada seluruh merupakan netizen tim di seluruh pembela. Indonesia. Baik, para pemirsa, demikian bincang-bincang kami. Langsung kita liput di aksi kita pada hari ini menolak Ya. PIK 2 di Desa Muncul. Terima kasih. Dan pesan juga ini kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh rakyat Banten, kepada seluruh para ulama, para habaib dan para preman. Ya. Ini adalah untuk rakyat, bukan untuk kepentingan yang lain. Ini sekali lagi untuk rakyat. Silakan kalau preman, kalau Rofi Mukhlis, kalau Mu'anas Al-Idid yang selalu melaporkan untuk menegakkan keadilan, sekarang tegakkan keadilan itu. Ini Sekarang saatnya. ini saatnya. Sekarang saatnya. Ya, kami siap dipanggil, kami siap di ya sidik dan lain sebagainya. Siap. Rakyat ini sudah rela, dia rela berkorban, rela ya mengorbankan fisiknya, hartanya, bahkan nyawanya. Sekarang masyarakat ini siap. Baik. Itu. Baik. Jangan macam-macam dengan rakyat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik pemirsa, Ya. demikian liputan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini adalah bukti. Kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa ini adalah bukti. Ini bukan hanya sekedar urusan penderitaan rakyat, tapi ada persoalan kedaulatan negara. Ini kita sudah diobok-obok oleh oligarki. Jadi masyarakat sekarang sudah melek. Mereka nggak bisa dibodoh-bodohi. Masyarakat kita cerdas, jangan direndah-rendahkan. Allahu Akbar. Sehingga dengan tegas kita ingin mengatakan bahwa ini adalah persoalan bersama kita di seluruh Indonesia. Allahu Akbar. Saudara-saudara kami di luar Banten, saksikan dari Banten kita akan melawan. Allahu Akbar. Saksikan bahwa kalian ada bersama kami. Allahu Ini adalah Akbar. perjuangan kita bersama. Dari Banten untuk Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, selanjutnya Kiai, ketika masyarakat ini sudah mendukung, sadar, menuntut keadilan, ya, bagaimana kalau kita lihat sampai hingga hari ini polisi belum bergerak untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden Prabowo. Suruh menyegel sudah, seluruh mencabut sudah, tapi belum semuanya. Suruh melakukan investigasi termasuk menangkap belum dilakukan. Apa sekarang ini pesan Pak Kiai kepada kepolisian, kepada aparat negara, kepada Presiden Prabowo? Baik, kami ingin sampaikan bahwa negara tidak boleh kalah oleh oligarki. Allah. Negara tidak boleh tunduk kepada oligarki. Allah. Negara harus hadir bersama rakyatnya. Ini persoalan rakyat, persoalan kedaulatan bangsa dan negara. Oleh karena itu, yang mulia Bapak Presiden Prabowo, Anda punya aparat, punya alat kekuasaan, alat negara, gunakan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Gunakan itu sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Pecat, ganti pejabat-pejabat yang tidak tegak lurus dengan presiden. Karena ini persoalan umat, persoalan bangsa. Maka kami juga ingin katakan, apapun yang presiden laksanakan demi kepentingan bangsa dan negara, demi kepentingan rakyat, kami akan berada di belakang Bapak. Kami akan bersama dengan Presiden Republik Indonesia. Tetapi dalam hal ternyata karena satu dan lain hal, seandainya Bapak tidak bisa membersamai kami, maka saksikanlah bahwa rakyat Banten akan tetap berjuang bersama rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang terakhir Kiai, ya apa pesan juga Kiai kepada para ulama, para habaib, para tokoh yang sekarang ingin membersamai dan rela untuk mengorbankan harta, fisiknya, bahkan nyawanya juga siap. Apa pesannya Kiai? Kami mengucapkan terima kasih kepada para kiai, para ulama, para kesepuhan yang sudah membersamai rakyat selama ini. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita jalankan, apapun yang kita tempuh demi membela kebenaran dan keadilan, pada dasarnya kita berjuang di atas al-haq. Al-haqqu min rabbikum. Tidak ada yang bisa mengalahkan al-haq.
Kebenaran mungkin bisa dibungkam, tapi tidak akan pernah bisa dikalahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, rakyat di seluruh Indonesia dan juga netizen sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan dari Banten ini terbukalah ya kotak Pandora yang selama ini ya negara kita ini telah dicabak-cabik, telah menjadi pesta pora bagi para oligarki, bagi asing dan asing. Mudah-mudahan Pak Prabowo sadar yang dia ini sudah menetapkan bahwa negara kita ini kaya raya, mau dilakukan swadaya energi, swadaya pangan maknanya, sumber daya alam, dan seluruh PSN akan ditinjau kembali. Sumber daya alam dan PSN hendaklah diambil lagi oleh negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Abraham Samad, kalau dikelola dengan benar, dikelola oleh negara, termasuk di PIK 2 ini, kalau dikelola oleh negara, maka hasilnya minimal APBN kita 5.000 triliun. Maka bukan saja 30.000 tenaga kerja yang akan diberikan oleh PIK, negara mampu memberikan pekerjaan kepada seluruh rakyat Banten, bahkan seluruh rakyat Indonesia, bahkan memberikan jaminan sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan yang murah dan gratis. Sekali lagi kita ucapkan kepada kiai kampung kita ini yang tidak pernah surut ataupun mundur sejengkal pun. Takbir! Allah! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berjumpa dengan laskar kita, Abang Jazuli, luar biasa dari Kresek. Lontar Kresek, Bang. Ya, lahir dari Lontar Tirtayasa, istri kami di daerah Kresek. Lontar Tirta Kertayasa. Alhamdulillah. Ya, Abang selalu semangat saya lihat untuk membela dan mendukung rakyat Luar ini, biasa. Dari jauh-jauh hari kami semenjak di Rempang melihat saudara kami, Iya. mendidih dari kami sampai detik ini. Allah Ya, Akbar. ketika aksi 8 Januari di Kohod, kami turun. Allahu Akbar. Ya, sampai detik ini di kami, wilayah kami dari Moncong ya. Ya Allah ya Rabbi, sedih bahasa ini ya. Ketika melihat negara ya pada waktu penjabatan pemekaran ya, Ya, ada satu instrumen doang yang satu hadir. Kira-kira ini akan laut ya. ya. Padahal instrumen negara banyak. Ya, Allahu Akbar. kenapa dibungkam? Pelakunya, ya pelaksananya ada. Sampai detik ini belum terungkap. Allahu Akbar. Kami mohon Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, ya. Ya, Kami Pak, 2014, 2019 pendukung Bapak. Allah. Ketika terus terang 2024 kami beda jalan Pak. Kami mohon dengan Bapak Prabowo dengan sangat, tolong Pak, tinjau kembali atas nama PIK dan PSN ini Pak. Banyak yang mengeluh Pak, rakyat Pak. Mungkin bagi keuntungan mereka diam. Kenapa? Dapat keuntungan mereka. Allah. Ya, Ya, ini luar biasa Insya Allah, Abang ya Rabbi. Jazuli kita ini. Abang Jazuli kita ini menasihati dan menyampaikan kepada Pak Prabowo untuk menuntut keadilan bagi rakyat. iya, benar. Ya, rakyat Banten ini. Bang, Iya. Abang berjuang yang luar biasa ini tidak pernah mengenal lelah ini. Subhanallah. Apakah Alhamdulillah. ada yang membayar? Tidak Atau ada. Ada yang Rokok pun tak boleh hoki. Allah. Subhanallah ya. Luar Wih. biasa. Punya uang 70 ribu. Tidak ada yang membayar. Demi Allah, demi Rasulullah. Yang menciptakan langit dan bumi ya. Tidak ada yang membayar. Tidak ada yang membayar sama sekali. Niat hati kita sendiri tergugah dengan bahasa ini. Seandainya abang kemudian dipanggil oleh bapak polisi atau dikriminalisasi oleh para preman, Kami siap lahir dan batin. Jika mereka membela kerusakan, membela kedoliman, ya. Adapun kami suatu saat diintimidasi oleh aparat penegak hukum, kami siap lahir dan batin. Udah saya nantikan dari dulu sampai detik ini. Alhamdulillah Allah menciptakan langit dan bumi. Terjadi di daerah kami di Banten ini sampai seluruh rakyat Indonesia. alhamdulillah Allah Akbar. ini luar biasa. Bung Jazuli tidak ada niat yang lain kecuali hanya amar ma'ruf nahi munkar. Jelas, kepada rakyat, jelas, ya. jelas. Membela kebenaran Ya Allah, dan ya Rabbi. keadilan. Ya, oleh karena itu kita sampaikan kepada polisi, kita sampaikan kepada para preman ya bahwa Bang Jazuli dan teman-teman semua laskar semua tidak ada yang diminta kecuali hanya untuk kepentingan rakyat. Dan sekali lagi saya ucapkan ya, kalau ini benar ada perjalanan kaitan orang-orang yang terdahulu, para indah aulia Allah, para pejuang terdahulu untuk mensejahterakan rakyatnya, tapi bukan begini caranya.
caranya, perjalanannya orang yang amanah-amanah, bukan orang preman-preman yang didampingi mereka. Ya, Allah. benar ada jalan orang tua yang terdahulu, para Jenderal Semaun, Kimas Tanda, Kimas Buang, berikut Kimas Gamparan, para beliau-beliau perjuang 45. Kalau benar terah ini, Pangeran Tirtayasa. termasuk beliau Sultan Abdul Fattah Tirtayasa, ya, Luar biasa. sampai beliau seluruh kaya yang nggak mungkin. Kalau orang tua perjalanan inna oleh Allah bikin kedamaian, bikin kesejukan, bikin kesejahteraan untuk rakyatnya. Bukan seperti ini. Ya, itu Samkan baik-baik ya. saudara-saudara sekalian. Subhanallah, Ya, udah kita jauh-jauh hari. Mewawancarai dari mulai rakyat, mulai kiai kampung. Udah mulai kami para tinjau tokoh. dari dulu sampai detik Ya, ini. para politisi semuanya ternyata sama kesimpulannya bahwa ya Big 2 yang distempel PSN ini hanya akal-akalan saja ya. Saya masih menghormati, menghargai dengan adanya prosedur hukum. Ya, Masya Allah. kalau tidak ada menghargai saya, udahlah, door to door aja, udah real pokoknya. Siap, Takbir. siap jatuh Sumatera. Hargaimu ya, bikin oret-oret. Takbir. Luar biasa. Tahu mereka dapat mengisi dari mereka para orang alim. Luar biasa. Tapi demi Allah, kami dapat mulia sendiri, jeripaya sendiri, Baik, Kang, nuhun nggak? sampai detik ini. Ya, bisa. Allahu Akbar. Weh, lemah amat kayak ini. Maju! Jadi sokok-sokok baik. Jadi masyarakat Banten harus mendukung, wajib mendukung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencabut PSN Big 2. Saya harap bapak-bapak polisi ini, bapak-bapak aparat ini bukan musuh kita. Bahkan teman-teman, saudara-saudara saya yang bekerja di sini bukan juga saudara kita, betul. Kita tidak boleh ribut dengan saudara kita sendiri. Kita tidak boleh ribut dengan aparatur pemerintah. Kita tidak boleh ribut dengan polisi. Setuju? Oleh karena itu jagalah kondusivitas. Jagalah kondusivitas. Yang paling terpenting kita mendukung Prabowo. Yang sudah bergerak kita awal kita jaga Presiden Republik Indonesia Prabowo selama 5 tahun ke depan. Setuju? Setuju? Allah Akbar. Allah Akbar. Kami perwakilan pemuda Moncong merasa terzalimi atas klarifikasi di media sosial yang katanya Kalimalang tidak diuruk, tapi nyatanya diuruk. Itu fakta, bukan hoax. Kami perwakilan pemuda Moncong dan masyarakat meminta untuk para pemerintah usut tuntas pengurukan Kalimalang. Setuju? Setuju? Usut tuntas. Setuju? Usut tuntas. Makanya dari awal kami minta klarifikasi kepada lurah setempat, tapi tidak datang. Betul? Betul? Jangan salahkan masyarakat turun ke jalan. Ini akibat kalian dan para antek-anteknya. Betul? Aja oke. Buka Kalimalang, usut tuntas. Tolong untuk para media, terus videonya. KPK, usut tuntas seluruh. Betul? Betul? Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak lama. Kalau saya bilang rakyat Banten, kita semua teriak Orawati. Ulangi, rakyat Banten,
Rakyat Banten. Rakyat Banten. Aktif. Saudara-saudara sekalian, kami dari generasi muda Matlaul Anwar adalah pribumi asli di tanah Banten. Saya orang Mauk, keluarga saya banyak di Muncung, di Kronjo, di Tenara. Orang yang tahu persis apa yang terjadi di tanah Banten saat ini. Dan apa yang terjadi di sini sama juga terjadi di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Apa yang kita alami juga dialami oleh saudara-saudara kita di seluruh Indonesia. Ini adalah penindasan, ini adalah pemiskinan yang sangat sistematis dan terstruktur dari atas sampai ke bawah. Kami ingin mengingatkan bahwa generasi muda Matlaul Anwar tegak lurus dengan para ulama, dengan para kiai, dengan santri, dengan jawara, dengan rakyat Indonesia semuanya. Kami perlu sampaikan juga bahwa kepada yang terhormat bapak-bapak aparat, baik TNI maupun Polri, jangan lupa bahwa ibu kandung kalian adalah rakyat Indonesia. Maka jangan pernah berkhianat kepada ibu kandung kalian sendiri. Jawara-jawara, preman-preman yang dibayar, percayalah, uang materi dunia tidak lama. Tapi apa yang akan diwariskan kepada anak cucu kita nanti? Wong Banten adalah berdarah pejuang. Darah kita, tulang kita, daging kita tumbuh dari apa yang tumbuh di atas tanah Banten. Maka kita tidak akan rela sejengkal pun tanah Banten diambil oleh oligarki musuh. Kita akan lawan. Kita akan lawan. Wong Banten. Wong Banten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Dengan siapa Pak? Bang Jack Dari mana Bang? dari Lapas, sekarang di Laskar Merah Putih. Oke, apa yang ingin disampaikan Bang? Saya sampaikan bahwa hati-hati rakyat sekitar Tanjung Pasir yang ada di pesisir pantai. Oke. Saya punya teman sekolah sekarang dipenjarakan. Namanya siapa? Namanya Agus bin Pedigul, Di desa mana? Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Oke. Ya, Apa perannya Pak? desanya Tegalangus. Jadi mereka punya tanah sekitar 41 hektar. Allahu Akbar. Pedigul. Di Di daerah mana? daerah Tegalangus, Pak. Tegalangus. Ya, Kecamatan Teluk Naga kan, Oke. kelurahannya Tanjung Pasir. Jadi dulu mantan lurah itu bermain dengan staf-stafnya, juga bermain dengan oligarki. Saya juga baru ketemu oleh Ali Hanafi itu ketika berita ini viral ya. Angkat penyidikan teman saya sekolah itu Agus bin Pedigul. Mereka punya tanah 40 hektar tapi semuanya dicaplok oleh oligarki, Pak. Ada giriknya, Pak. Ada girik, semuanya ada girik, ada suratnya. Nah, makanya kalau untuk cari kejelasan kita kenal ama yang dipanggil Abah itu yang orang Teguk Bapak Bonteki ya. Jadi di situ pernah saya diskusi bahwa Pedigul itu tanahnya betul banyak. Gitu. Ya, jadi begitu diproses, kemudian itu tanah dikuasain oleh pamannya. Oke. Dia punya anak namanya Wawan, kemudian meninggal, Agus bergerak. Tapi begitu Agus mengakui tanahnya, dianggap pemalsuan data oleh Ali Hanafi dan orang-orangnya. Makanya teman saya sekarang masih meringkuk di penjara LP Tangerang. Berapa tahun, berapa bulan? Sudah jalan hampir 2 tahunan. Kena berapa putusannya? Jadi belum tahu untuk putusannya karena saya belum tidak selesai, mengikuti. belum Ya diputus belum berarti? selesai, belum masih persidangan, Pak. Persidangan. Jadi amat sangat tolong warga kita mudah-mudahan semuanya cerdas menyikapi persoalan oligarki. Dan saya sering berhadapan oligarki sekitar Kota Tangerang. Saya lagi menangani oligarki, Pak. Termasuk Alam Sutra, PT Tangerang Matra, PT Selaras, termasuk Modernland. Itu saya berkecimpung di Kota Tangerang. Sampaikan salam Pak Presiden. Nah, jadi saya minta kepada yang berwenang, khususnya Bapak pimpinan kita, RI1 Bapak Prabowo, selaku presiden kita yang kita cintai, kita berjuang untuk dia naik ke kursi. Satu, menjadi pimpinan seluruh masyarakat Indonesia. Sabang sampai Marote, Indonesia NKRI tetap bersatu. Mudah-mudahan kita gelar demo ini, kita tunjukkan bahwa kita Banten ini tidak mau diobok-obok oleh oligarki. Allahu Akbar. Ya, setuju kalau kita melawan oligarki. Dan apapun yang membela oligarki, Oguan khususnya, tolong kita perhitungkan dan mereka juga harus menghitung berapa kerugian saudara-saudara kita yang ada di Banten ini, khususnya daerah pesisir.
Saya minta jangan terpancing oleh pagar bambu itu. Pagar bambu itu akan membuka ruang. Ya, paham nih? Jadi pagar bambu bukan kegiatan lain, itu hanya siasat mereka. Jadi kalau kita lengah itu akan duruk, Pak. Duruk dari ujung ke ujung. Ya, nggak mungkin laut akan terbendung diuruk begitu aja kalau nggak ada pagar bambu ya. Jadi itu hanya alasan pagar bambu itu agar kita semuanya dikerjain oleh oknum. Oknum kita itu yang lebih bahaya adalah orang kita sendiri. Betul nggak? Nah, maka mudah-mudahan kita orang Banten sadar. Ya, saya di Tangerang bergerak sendiri, Pak. Ya, bergerak sendiri. Maka waktu saya di lapas itu 3 bulan saya, Pak. Saya 3 bulan melihat orang masyarakat Tanjung Pasir itu sampai lurahnya itu saya tangkap lagi sakau. Ya, terus terang aja, saya pernah nangkep oguan, apa sih? Anaknya mantan lurah Haji Tegal Angus, Kelurahan Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga. Saya rasa penyampaian saya untuk aspirasi dan termotivasi orang Banten ini jangan mudah diprovokasi dengan uang 100 ngewu. Ya, jangan mau dibujuk oleh mata sipit yang kita akan dijajah, wilayah kita akan dicaplok. Iya, Pak, dari mulai Jakarta sana itu Kapuk atau Pluit itu udah berdiri, Pak. Sejak kapan kita dilarang masuk itu? Sejak adanya PIK itu udah dilarang rakyat Indonesia masuk, harus izin. Maka sepeda nggak boleh, dilarang kita sampai masang bendera merah putih, itu pun dilarang di PIK waktu itu. Saya di Laskar Merah Putih, insya Allah siap bersama-sama masyarakat Banten seluruhnya. Amin. Saya rasa keterangan saya demikian, mudah-mudahan kita puas semua dengan adanya demo ini dan tidak harus puas membiarkan oligarki berkeliaran. Saya rasa cukup sekian. Bil Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jack. Para pemirsa, demikian laporan kami langsung dari tempat acara aksi ini berada. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.